Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Ya baik, kita akan mulai untuk perenungan malam kita hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami percaya Roh Kudus Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan juga hadir dalam hati kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya kami tetap dibimbing. Kami percaya ada hikmat Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan, kami tetap fokus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam kerendahan hati, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia." Demikian pembacaan Alkitab kita di hari ini. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mantan wali kota Surabaya, Ibu Risma, dia membelah kerumunan dengan menenteng karung. Dia menenteng karung dan memunguti botol dan sampah yang sedang berserakan pada aksi yang cukup viral di tahun lalu, bahkan menyita perhatian bangsa Indonesia, yaitu aksi massa Omnibus Law di November tahun 2020. Di benak saya itu, dalam pikiran saya itu, saya ketika membaca berita ini, luar biasa ya ibu ini. Saya berpikir, ibu ini kok tidak takut ya kalau misalnya dia itu memungut sampah di depan kerumunan, lalu kerumunan itu nanti bisa mencelakai dia. Kan kita tidak tahu ya bagaimana gerak-gerik orang yang sedang berdemo. Dan dia tuh hadir langsung terjun. Padahal itu kalau menurut saya, wah bisa bahaya. Itu loh, bisa mengancam ya, bisa sakit, bisa pokoknya berbahayalah Bapak Ibu Saudaraku. Dan yang kedua saya juga berpikir, wah Ibu Risma ini menantang orang, penyakit virus yang sedang ditakuti orang. Begitu banyak kerumunan yang ada, Ibu Risma tetap hadir untuk mau punguti sampah. Botol-botol yang berserakan itu, dia merasa kotor gitu loh. Merasa kotor ini wilayah yang sudah dia bikin, yang Surabaya ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatannya ini tuh dia lakukan, dia tetap berjuang agar tetap bersih dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengancam kehidupan warganya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan yang dilakukan oleh Ibu Risma, saya berpikir ada relevansinya dalam pembacaan kita hari ini. Yang mana pembacaan kita hari ini, latar belakang bacaan kita hari ini itu adalah perbuatan Yesus yang menyembuhkan seorang yang sakit selama 38 tahun. Baik sekali ya Bapak Ibu perbuatan Yesus, karena memang inilah yang harus Yesus lakukan dalam melanjutkan misinya sebagai seorang Mesias. Tapi ada persoalan. Apa persoalannya Bapak Ibu? Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit. Di bacaan kita sebelumnya, kalau kita baca dalam Alkitab kita itu, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda. Persoalannya, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat.
Di mana hari Sabat ini satu hal dan yang penting dan harus dipelihara dalam tradisi agama orang Yahudi, tidak boleh melakukan kegiatan. Dan orang Yahudi marah. Dan itu membuat orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Kita bisa baca itu di ayatnya yang ke-19, Bapak Ibu dan Saudaraku. Nah, Tuhan Yesus itu ingin menyampaikan hal yang terpenting dalam kedatangannya ke dunia. Ia mengaku bahwa ia itu adalah anak Allah. Dan hal ini jelas nampak ketika Tuhan Yesus itu menyebut Allah sebagai Bapanya di ayat yang ke-19. Oleh sebab itulah Yesus mengatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah pekerjaan Bapanya. Bapanya yang di sorga bisa membangkitkan, menyembuhkan orang sakit, demikian juga anaknya, yaitu dari Yesus. Ini maksudnya Bapak, Ibu, dan Saudaraku, yang dilakukan Yesus itu semuanya ada dalam kuasa Bapa. Dan itulah mengapa ini bisa menjawab tema kita hari ini, yaitu mengerjakan misi Allah. Tuhan Yesus datang itu mengerjakan misi Allah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Perbuatan Yesus hendak menunjukkan perbuatan yang melayani. Karena dialah Mesias yang berkuasa. Yesus datang untuk menggenapi misi Allah. Tadi seperti yang saya katakan, yaitu melayani. Dia berkuasa atas hal apapun. Berkuasa atas kehidupan, berkuasa atas mujizat. Dan menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias, yaitu Juru Selamat yang kita nantikan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini, dari latar belakang bacaan kita hari ini mau disampaikan kepada kita bahwa kita, saya dan Bapak, Ibu, Saudaraku yang ada di rumah dan dimanapun berada yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anaknya pun hendak melanjutkan misi Allah tersebut. Bagaimana ya caranya? Apakah harus menyembuhkan orang sakit? Jelas tidak. Kita tidak punya wewenang karena hanya Bapa di sorga. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan itu. Apakah harus mengubah air menjadi anggur? Justru juga tidak, begitu Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Bagian kita selanjutnya adalah hidup tumbuh. Hidup tumbuh menyerupai sikap Yesus. Yaitu apa? Mengasihi. Yaitu apalagi Bapak, Ibu, Saudaraku? Mengampuni. Peduli. Sama seperti apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mengasihi, mengampuni, peduli, menyayangi. Semuanya itu sudah kita terima karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan hal itu kepada kita. Maka kita lanjutkanlah itu kepada orang lain. Meski ada yang tidak suka kalau kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, pasti ada saja yang bilang, orang itu cuma cari perhatian saja. Orang itu cari nama aja supaya dikenal banyak orang, dikira baik. Pasti ada yang mencibir Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tapi hari ini mau diajak jangan berpikiran seperti itu. Biar Tuhan saja loh yang menilai. Tuhan tahu mana yang tulus dan mana yang tidak. Ya bahasa kerennya, tidak usah baper lah gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang mencibir dengan bilang, dia berbuat baik cuma buat mau cari nama saja. Tuhan tahu mana yang tulus dan mana yang tidak, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ambil pusing akan hal itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu pasti berpihak kepada orang yang tulus. Tuhan pasti berpihak kepada orang yang memang benar-benar melakukannya dalam hati dan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk namanya sendiri. Ketika kita bersikap mencontoh perilaku kita seperti Yesus, orang lain itu loh bisa melihat, wah, orang Kristen ternyata seperti ini ya. Dia bisa melihat sosok Yesus di dalam diri kita, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Wah, ternyata ajaran Yesus itu seperti ini. Wah, luar biasa. Nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Kita bisa lihat ya, Bapak, Ibu, Saudaraku, kisah nyata dari saudara kita yang sungguh luar biasa, tetap bertahan dalam penderitaannya, yaitu Ahok. Kalau saya bisa ambil dalam tokoh Indonesia kita. Dia loh difitnah, dibenci, dikucilkan. Bahkan sampai semuanya itu berujung pada dia harus dipenjara. Karena perihal penistaan agama. Tapi sekarang, setelah dia keluar, apa yang terjadi? Ahok tetap eksis. Dia tidak hilang, dia tetap bersaksi bahwa Tuhan itu Immanuel bagi dia.
Tuhan itu beserta dengan dia dalam keadaan apapun, bahkan sampai di penjara pun. Dan itu terbukti bagaimana keadaan sekarang orang-orang yang menjatuhkannya dulu menanggung akibat yang harus dia lakukan. Karena Tuhan tuh tidak tinggal diam kepada orang-orang yang benar-benar mengasihinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita melanjutkan pekerjaan Allah itu kepada sesama kita. Kita harus ingat ya, sesama ini mengasihi sesama, mengasihi ciptaan Tuhan. Sesama kita adalah yang diciptakan oleh Tuhan. Ya bisa tumbuhan, ya bisa hewan. Mengapa begitu Bapak Ibu Saudaraku? Mereka itu menopang besar dalam andil kehidupan kita. Kita mau hidup oksigen dari mana kalau tidak ada tumbuhan? Kita mau makan dapat lauk ikan, memenuhi kebutuhan vitamin kita, omega kita dari mana kalau tidak dari ikan? Memenuhi protein dari mana kalau tidak dari telur, dari ayam, dan hewan-hewan yang lainnya yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Maka dari itu kita harus juga menopang dan mendukung keberadaan mereka. Bukan dalam arti kita tidak boleh makan ikan, bukan tidak dalam arti kita tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan yang sudah ditanam, tapi bagaimana perilaku dan sikap kita itu juga menghargai, pakai secukupnya, tidak mengeksploitasi besar-besaran. Mereka juga makhluk hidup, maksudnya supaya mereka juga tetap ada dan menopang kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Maka dari itu, mari kita saling menjaga, mari kita saling menopang, mari kita saling mau bahu-membahu, mari kita saling mau peduli terhadap siapapun, baik sesama kita, tumbuhan, hewan, supaya kita itu tetap bisa melanjutkan misi Allah. Kehidupan kita bisa berjalan dengan baik, karena Roh Kudus membimbing dan menopang kita untuk bisa melanjutkan kerja layan kita. Immanuel. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai saat ini. Biarlah itu semua dalam ungkapan syukur kami diberikan kesempatan untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai alat saluran berkat Tuhan, mengerjakan misi Allah di dalam dunia ini, sehingga kami boleh semakin memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Dan kami diberkati Tuhan dalam melanjutkan kehidupan kami. Ya Tuhan, ketika malam sudah menjadi bagian kami hendak beristirahat malam, Tuhan yang jaga dan sertai dan lindungi, sehingga kami boleh dalam keadaan tenang. Kami diberikan kesempatan untuk beristirahat malam, dan ketika esok kami kembali lagi diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas, kami boleh mengucap syukur. Kami percaya pada malam yang penuh misteri ini tetap ada Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, jaga dan pelihara kehidupan kami, biarlah kami boleh bersaksi terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.